Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali, damai sejahtera Tuhan tetap menjadi bagian saya dan saudara. Menikmati semua apa yang Tuhan beri. Tetap menjadi doaku, saudara dalam pemeliharaan Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menikmati nutrisi kehidupan. Sehingga kehidupan kita bersama-sama pula juga bisa bertumbuh, tubuh tetap sehat di hadapan Tuhan dalam kerohanian kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang tidak mau diganggu. Kekudusannya, kesuciannya tetap terjaga. Tuhan Allah kita juga tidak mau diduakan. Hati kita dalam berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Yahweh, menyembah kepada Allah, hanya satu. Tidak mau diduakan. Nama Tuhan pun tidak mau dicemarkan. Kekudusannya, kemuliaannya, kekuatannya, keperkasaannya hanya milik Dia saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan lagi. Bagaimana 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi saya katakan, bangsa Israel sedang mengalami keterpurukan kerohanian mereka. Mencemarkan nama Tuhan. Berani melawan keperkasaan Tuhan. Hiel. Dia berani membangun kembali Yeriko yang sudah roboh. Sebenarnya itu adalah tanda, peringatan untuk secara turun-temurun. Mereka bisa melihat akan keperkasaan Tuhan. Yeriko roboh bukan karena perbuatan umat Israel. Tapi murni itulah tangan Tuhan yang bekerja. Tapi Hiel berani membangun, berani untuk menghilangkan jejak kebesaran Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang semacam itu, bangsa yang mengalami kebobrokan moral semacam itu. Ayat yang pertama dari 1 Raja-Raja 17, di sana dikatakan, lalu berkatalah Elia, Nabi Tuhan, perpanjangan lidah Tuhan, firman Tuhan datang kepada mereka. Datang kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keterpurukan, kehancuran kerohanian mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, wajar kalau Tuhan marah. Melalui firman-Nya Tuhan marah. Tidak ada embun, tidak ada hujan. Kecuali kalau Elia sendiri yang meminta kepada Bapa di surga. Kecuali kalau Elia meminta kepada Allah, meminta kepada Yahweh. Siapa Elia? Siapa dia yang bisa memperpanjang lidah Tuhan? Elia orang biasa. Dipakai oleh Tuhan. Dia berasal dari kota kecil, dari desa yang kecil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sepelekan. Kalau kerohanian saya dan saudara mengalami keterpurukan, mengalami dosa di hadapan Tuhan, segera kembali bertobat kepada Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara. Namun jika saudara dan saya mengalami salah di hadapan Tuhan, mengalami dosa di hadapan Tuhan, berjalan tidak sesuai dengan firman Tuhan, siapapun itu hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan saya dan saudara, kita terima. Dan segera kita menyadarinya. Datang kepada Tuhan untuk datang bertobat. Minta ampun kepada Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan ini keras, Elia dipakai Tuhan untuk mengatakan kebesaran Tuhan, keberanian Tuhan untuk melawan dosa, melawan kebobrokan moral Israel. Ada hukuman di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukti sebenarnya bahwa Tuhan masih sayang. Itu bukti bahwa Tuhan masih setia kepada saya dan saudara. Kembali saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun saya dan saudara mengalami salah di hadapan Tuhan, firman Tuhan keras. Firman Tuhan mengatakan di sini menjadi hukuman buat saya dan saudara. Tapi di balik kesemuanya itu, Tuhan ada. Tuhan cinta. Tuhan mengasihi kepada saya dan saudara. Kesetiaan Tuhan terbukti. Walaupun dengan firman yang keras. Disampaikan sendiri oleh Elia. Saudara kau dikasih oleh Tuhan, mari. Oleh sebab itu, siapapun hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dengar baik-baik, terima itu. Menjadi koreksi buat saya dan saudara, untuk kita kembali jalan kepada yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari. Dengan kerendahan hati, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kehidupan saya dan saudara kembali untuk bisa berjalan sesuai jalurnya Tuhan. Meninggalkan semua apa yang jahat di mata Tuhan. Semua yang jahat di mata Tuhan. Yang tidak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup menghormati, hidup takut kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan dia. Ikut sertakan dia dalam kehidupan sehari-hari kita. Aktivitas apapun yang kita perbuat. Saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom. Damai sejahtera Tuhan buat saudara. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memelihara saudara. Haleluya. Amin.